Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Andini Saryanti, di vlognya aku yang bahas gak jauh dari seputar mental health yang aku alamin. Ini sesuai dengan apa yang aku rasain dan apa yang aku sudah lalui gitu. Jadi buat teman-teman, ini aku banyak banget baca komentar dari video-video sebelumnya, ngerasa banyak yang punya simptoms yang sama dan menduga punya diagnosa yang sama juga. Please jangan diagnosis diri sendiri. Saranku sih, kalau ngerasa punya simptoms yang sama, ada baiknya langsung menghubungi ke psikolog atau psikiater di daerah masing-masing ya. Dan untuk ke psikiater itu sebenarnya udah ditanggung BPJS loh. Jadi teman-teman bisa langsung diurusin ke vaskes pertamanya dulu, habis itu bisa deh langsung diurusin ke psikiater lanjutan dari vaskes 1 kayak gitu. Kenapa sih nggak boleh self diagnose? Pertama, kalau menurut aku, ketika kita udah ngerasa kalau kita jangan-jangan gue sakit ini nih, itu tuh terus nempel dan kita ngerasa kalau kita tuh makin mendalami si diagnosis itu. Bener nggak? Kalau bener sih oke, nggak apa-apa, bisa diatasi. Tapi kalau ternyata salah diagnosisnya, atau mungkin ternyata kayak gini deh, demam, kita kerasa kayak demam, itu kan tidak melulu cuma influenza aja gitu sakitnya gitu. Bisa jadi demam untuk penyakit yang lain, contohnya kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman punya gejala yang sama kayak aku, tapi ternyata diagnosisnya berbeda gitu. Jadi bisa ditangani dengan tepat dan dijalanin, terus kemudian mencapai jalan keluar yang tepat juga kayak gitu. Walaupun tidak selalu jalan keluar mungkin, tapi siapa tahu bisa lebih membantu teman-teman jadi lebih tepat penanganan dan jadi lebih tahu apa yang harus dilakukan kayak gitu. Well, apa kabar teman-teman? Udah lama ya, udah sekitar setahun nggak bikin video. Jadi ini sebentar, udah setahun ya nggak bikin video, dan semoga teman-teman tetap sehat melalui banyak perubahan di setahun ini. Dan kerasa ya, saya juga semakin gemoy kelihatannya. Tapi sebenarnya banyak hal yang saya laluin di setahun ini dan cukup luar biasa ya. Ini aku pakai produk murah meriah tapi oke gitu. Ini dari Vocalour, kebalik ya say, biarin nggak apa-apa ya. Nomor 302. Tapi base-nya, dasarnya gitu ya, sebelumnya dilapisinnya itu aku pakai Pinkberry Lip Moist. Ini nggak tahu aku beli di Make Cappuccino Bandung. Terus dikasih ini gratis karena kena minimum payment gitu. Jadi dapat bonus ini lumayan. Kalau aku anaknya nggak tahu ya, yang ada aja aku pakai lah gitu intinya. Well, setahun ini apa yang dilaluin? Banyak banget loh. Dari mulai setahun kemarin tuh, terakhir aku bikin video itu ternyata aku belum tahu kalau aku tuh sedang hamil, dan baru ketahuan di bulan Desember, which is udah 2 bulan baru ketahuan ya. Itu sekitar di nggak 2 bulan juga sih, pokoknya 7 minggu tuh baru ketahuan kalau aku hamil gitu. Jadi berhubung sekarang anaknya udah lahir dan saya udah masuk kerja lagi, jadi mulai ada beberapa kewajiban-kewajiban lain yang saya anggap itu bukan kewajiban tapi sebagai kegiatan baru ya. Jadi kalau kewajiban ya memang kewajiban gitu, tapi rasanya kalau menurut aku sih berat banget gitu ya, takutnya mindsetnya gitu. Jadi aku lebih milih mikir ini adalah sebuah habit baru yang menyenangkan dan fun buat dijalanin kayak gitu. Apa ini udah pakai kayak gini, udah tahu ya teman-teman. Aku mau pumping dulu sambil ya apa, mungkin teman-teman tahu ya ini mau ngapain. Mohon maaf kalau ada suara-suara yang nggak nyaman, tapi aku udah tes, kayaknya nggak mengganggu kok. Well, aku mau bahas apa ya? Aku kayaknya membahas tahun kemarin, apa sih yang udah aku laluin gitu ya, selama hamil sampai dengan melahirkan. Terus ya jelas ngalamin baby blues yang aku awalnya nggak mikir itu baby blues, tapi suamiku yang menyadari itu baby blues. Dan aku terima kasih banget sama suamiku karena dia mau dengan sadar mengakui itu dan nggak nganggap itu tuh berlebihan gitu, kayak lebay banget sih gitu, enggak gitu. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan ketika aku ngalamin itu gitu. Jadi awal hamil pun aku kan sebenarnya nggak siap gitu loh sama suami, karena memang sebelumnya sudah direncanakan ini
ini sebenarnya mohon maaf kalau ada teman-teman yang gak sependapat atau mungkin yang sedang berjuang gitu ya, buat garis 2. Bukan berarti gimana-gimana, tapi aku sama suami tuh kan sejujurnya nikah itu cuman punya cash aja, tapi aset dan lain sebagainya itu belum ada gitu. Jadi kita masih ngontrak rumah, kendaraan pun masih motor ibaratnya. Well, suamiku ada mobil orang tuanya gitu, jadi masih bisa kita pakai, tapi mobil sendiri kepemilikan belum ada, tabungan belum seberapa gitu. Jadi kayaknya kita merasa kalau kita pengennya prepare dulu yang matang, baru berpikir buat punya keturunan gitu. Jadi nggak gimana-gimana. Itu aku nikah di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan tuh sukses, aman-aman aja, pakai sistem kalender dan ya KB alami ya. Maksudnya nggak ada pembuahan gitu, maksudnya safety aja di luar gitu. Tapi mungkin ketika kan aku pakai aplikasi di handphone, ketika aku pikir itu aman karena aku nggak lagi subur saat itu, ternyata ya mungkin Allah berkehendak lain, dan ya udah akhirnya aku terlambat menstruasi tuh di bulan Oktober. Cuman karena aku pikir enggak deh kayaknya, karena biasanya juga emang aku terlambat datang bulan gitu, tapi kok lama sampai Desember. Akhirnya berani cek dan alhamdulillah sudah ada ada kantong, ada janinnya gitu ya. Jadi sudah, dan disambut bahagia sama suami walaupun ya plan kita gitu. Tapi well ya sudah, tidak apa-apa gitu. Mungkin gimana ya, suamiku selalu bilang kita dikasih kepercayaan duluan itu artinya Allah udah bilang kita siap, walaupun kita secara personally ngerasa kita belum punya apa-apa, kita baru tabungan kita masih mentah banget gitu ibaratnya kayak gitu, dan belum dijadikan apapun gitu. Dan ya udah gitu, suamiku selalu menguatkan kayak gitu kan, tahu aku pasti bakalan kepikiran karena kan dari dulu gimana ya, ini aku anggap sebagai hal kurang baik lah ya dari diriku. Jadi kalau ketika aku udah bikin plan dan meleset, itu rasanya kepikiran tuh gimana gitu ya. Dan ya itu terjadi. Kayak aku ngerasa bersalah nih, takut ntar anaknya bisa nggak ya nih aku kasih dia rumah yang nyaman. Saat itu memang suamiku udah ada rumah, tapi memang masih rumah mentah gitu loh, belum ada dapurnya dan lain sebagainya gitu. Jadi kita anggap kita belum punya rumah aja gitu. Bisa nggak ya geber pembangunan gitu, ini bisa nggak ya kita ngejalanin kehamilan dimana rumah kontrakan kita berdua tuh jauh posisinya dari kantor kita berdua gitu. Pun kalau misal suamiku antar jemput juga kasihan banget, karena akses dari kantorku ke kantor dia itu nggak ada tol gitu. Jadi memang harus lewat lewat jalan biasa dan macet banget. Antaranya mungkin teman-teman yang di Bandung tahu ya, Bojong Soang ke Cicahem itu macetnya kayak apa gitu. Jadi ngerasa kasihan banget, belum ntar pulangnya gimana gitu. Jadi aku cukup ngerasa bisa nggak ya nih di awal gitu. Dan ditambah aku mual muntah parah, dan itu dialamin nggak cuman di trimester awal, karena aku baca-baca kan di trimester awal lah, mudah-mudahan di trimester 2 dan 3 nggak separah ini gitu. Dan ternyata sampai bulan 9 itu masih muntah mual, walaupun intensitasnya nggak separah di trimester 1 dan trimester 3. Jadi trimester 2 itu masih aman lah, walaupun bisa muntah juga gitu, masih bisa enak-enak juga gitu. Tapi aku rasain yang paling parah itu trimester 1 dan trimester 3 kayak gitu. Moodnya kayak apa? Moodnya parah banget. Bisa tiba-tiba aku nggak mau tidur sama suamiku, tiba-tiba aku tidur aja di sofa, dan suamiku tahu itu kalau aku udah diem aja di sofa itu dia nggak bakalan nanya kamu kenapa, enggak, dia tahu aku kenapa. Aku ya tahu lah ya, orang-orang kayak saya ini pasti butuh space dulu gitu buat sendiri, tapi ntar ujungnya juga aku nggak mau ditinggalin gitu. Jadi kan memang membingungkan buat caregivernya. Ini suamiku kebetulan udah rada lama sama aku pacarannya, dan nikahnya memang baru setahun. Tapi dia udah tahu insya Allah karakterku pada saat sedang kayak gitu tuh harus gimanain kayak gitu. Ya udah, itu sering banget cekcok lah, bukan cekcok sih, lebih sering ke diem-dieman karena aku males ngomong, jujur. Pertama itu, yang kedua aku jadi males ketemu banyak orang. Dan ini terasa sampai habis lahiran. Ya jelas lah ya, kalau habis lahiran pasti faktor badan capek, adaptasi sama babynya,
yang gitu-gitulah. Ini kayak aku runut dulu aja lo ya. Terus pada saat hamil itu nangis terus, itu jelas ada sensitif sekali, sampai dengan aku nonton kartun Tangled Rapunzel pun nangis. Ya udah bawaan hormon lah aku pikir ya, dan aku nggak mau gimana karena jelas pada saat hamil itu aku benar-benar nggak konsumsi obat untuk BPD dan PTSD-nya, obat tidur pun enggak. Jadi memang aku bablas tidur ya tidurnya aja gitu. Tapi alhamdulillah bayinya paling mentok-mentok paling malam ya jam 1 jam 2 gitu, nggak pernah terlalu gimana gitu. Cuman memang tidur siang nggak ada juga gitu. Jadi maksudnya benar-benar tidur cuma malam. Kadang memang tidur 3 jam 4 jam 5 jam nggak ada perbedaan sama hamil dan tidak hamil gitu. Cuman bedanya kalau dulu nggak bisa tidur banget ya bisa minum obat selesai tidur gitu. Kalau sekarang ya nggak bisa tidur ya udah bisa bablas sampai pagi, tidur jam istirahat doang kayak gitu, ditambah muntah mual dan lain sebagainya. Ini peran suami sih luar biasa sih kalau kata aku ya gitu. Dan kalau aku pribadi sih yang aku rasakan kenapa suamiku bisa sangat mengerti apa yang harus dia lakukan gitu adalah keterbukaan dari sebelum menikah, sesudah menikah, dan pada saat hamil tuh kasih tahu. Walaupun pada saat split gitu ya, ibaratnya pada saat split dan ngerasa ada yang aneh, kita nggak bisa ngomong dulu, tapi nanti selanjutnya aku akan bilang, sayang aku tuh tadi begini gitu, aku lagi nggak mau diganggu, aku lagi nggak mau dicocok, aku lagi nggak mau even kamu tanya pun aku kenapa, aku lagi nggak mau gitu, ibaratnya kayak gitu. Dan untuk kejadian selanjutnya gitu, ketika itu terjadi lagi, suamiku sudah tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Dan ini sebenarnya sering kejadian dari sebelum hamil, cuman pada saat hamil jadi lebih sering kejadian aja kayak gitu. Kejadian sampai dengan akhir perjalanan kehamilan ibaratnya, sampai dengan aku sering banget panik karena kan begah, nafas sudah sesek. Ya ibaratnya kita nafas lancar aja tiba-tiba suka panik ya. Apalagi ini nafas sudah tersengal-sengal, suka kadang tiba-tiba aduh aku harus ngapain gitu. Jadi ya udah aku banyakin minum air putih, itu kuncian banget sih. Tapi ya teman-teman tetap harus konsultasi sih gitu. Jangan ikutin aku benar-benar nggak konsultasi sama sekali ke dokter Lucky ya. Dan ini jangan diikutin ya guys. Tetap harus konsultasi sih baiknya sebenarnya. Mungkin siapa tahu psikiater kalian tuh punya opsi gitu kalau misalnya obat yang tidak berbahaya buat janin tuh apa. Dan aku tuh benar-benar nggak datang ke psikiater karena tensi kerja dari awal tahun sampai dengan aku lahiran tuh agak padat di kantor. Dan dokter objinku cuman ada di hari Sabtu. Senin sampai Jumat kayaknya aku nggak enak banget buat bilang izin atau cuti buat ke psikiater gitu, buat ke dokter Lucky, karena aku tahu bakalan cuti panjang gitu. Jadi nggak enak gitu buat cuti, buat ngajuin cuti atau caw dari kantor sebentar gitu, nggak bisa. Aku kayak nggak enak gitu kan. Ya gitu. Jadi jangan diikutin ya guys. Kalau bisa ya tetap harus konsultasi, selain ke objin tetap harus konsultasi ke psikiaternya gitu. Tapi tetap harus connect nih antara advice dari objin dan advice dari psikiaternya kayak gitu. Siapa tahu bisa meringankan simptoms paniknya, simptoms mood swingsnya. Ya simptoms itu yang mungkin kalau misalnya objin bilang harusnya nggak kayak gitu-gitu banget sih gitu kan, ya bisa jadi ya gitu. Dan harapannya bisa diatasi dengan baik. Lalu lanjut lahiran. Jadi lahiran ini sebenarnya agak unpredict gitu ya, karena aku sama suami tuh ngalamin proses lahiran yang agak cukup tidak menyenangkan gitu ibaratnya. Ya jujur aku sama suami ngalamin pengalaman melahirkan yang gak menyenangkan, karena sebelum aku komentar gitu mengenai gimana sih lahirannya gitu kan, suamiku juga udah bilang nanti next anak nggak usah di sini lagi gitu. Jadi berarti sama nih yang dia rasain sebagai pendamping lahiran pun ngerasa kayak ini ngapa sih nih orang gitu. Kayak gimana ya, aku sadar persiapanku buat lahiran tuh bener-bener minim. Jadi persiapan lahiranku cuma jalan kaki doang dan yoga di kantor.
Sabtu Minggu yoga tipis-tipis, itu doang. Dan sebelum lahiran kayak trimester akhir tuh aku rajin jimbol di kantor, dan aku di kantor aku jimbol, dan di rumah juga aku masih jimbol. Jadi ya mungkin segitu aja persiapannya masih kurang banget ya say gitu. Jadi dan aku sadarin ini karena memang susah cari waktunya gitu pada saat weekday ya. Kalau weekend mungkin aku bisa cari. Dan nih selama ini memang cuma ngandelin dimana di YouTube. Terus aku juga sempat ikut kelas menyusui saat itu gitu. Walaupun dan saat itu juga aku sama suami ikutan kelas menyusui buat persiapan menyusui after lahiran. Kan itu pun juga tetap dikasih tahu proses melahirkan itu seperti apa, dikasih gambaran gitu kan. Pada saat melahirkan ya aku praktekin ilmu-ilmu yang aku tahu sebelumnya ya, walaupun mungkin menurut bidan yang saat itu tuh kurang banget. Dia sampai bilang hal yang gak enak lah gitu, dan sampai melakukan, aku nggak tahu ya prosedurnya memang kayak gitu apa enggak, tapi ngerasa kayak wah gila sih ini, aku sampai dibilang gak siap jadi ibu gitu. Aku sampai dibilang kalau nggak mau sakit ya nggak usah punya anak bu gitu. Jadi aku sama suami kayak ih kok gitu ya gitu. Jadi pada saat melahirkan tuh banyak hal yang harusnya nggak bikin aku bete gitu ya. Yang tadinya aku niat mau gentle birth, apaan tuh gentle birth, jadinya nggak ada, main gunting-gunting gitu aja gitu. Ngejahit pun bener-bener obras luar dalam kan aku, dan terhitung cepat. Dan kalau kata suamiku ya, apa emang harus sabar gitu, maksudnya dari bukaan 10 ke melahirkan tuh memang harusnya setengah jam ya, emang gak boleh lebih gitu. Karena memang ini setengah jam tuh prosesnya dari mulai oke udah bukan 10 ya, setengah jam tuh keluar bayinya gitu, jadi gak lama. Dan alhamdulillah gitu sebenarnya, cuman emang harus lama itu sampai harus digunting gitu ibaratnya. Dan sangat tidak friendly, dan ya pokoknya kayak gitu deh. Aku sampai sama suamiku udahlah males aja pokoknya sebenarnya. Banyak hal yang gak harusnya dia ngomong kayak gitu bisa diomongin dengan baik-baik gitu, jadi malah kayak gitu. Spill tempat bersalinnya gak nih? Gak usah ya. Setelah melahirkan itu sempat dirawat di tempat itu 2 hari kan. Males, jujur males. Di hari pertama itu setelah melahirkan, setelah bersalin kan pindah masuk kamar. Nah kayaknya ibu bidan yang nanganin aku saat itu tuh mau ganti shift, jadi dia balik ganti shift sama yang lain. Dan mungkin make sure nya baik-baik saja gitu ya, setelah dia melakukan proses lahiran terhadap saya gitu. Dia datang, bayinya masih di ruangan, terus dia nanya asinya udah keluar belum bu. Kan gimana ya, saya juga bingung nih asinya keluarnya gimana gitu kan, yang namanya clueless loh, ini harus gimana gitu. Sedangkan nunggu bayi datang menyusui gitu doang kan, dan ini bener-bener baru datang banget, dan aku juga baru masuk ke dalam ruangan gitu, dan masih sakit, masih baal. Dan ini masih ya belum ada, kan aku melahirkan subuh gitu ya. Jadi melahirkan subuh, aku lahiran tuh 4:30, itu kayaknya jam 6, belum lama dari aku lahiran. Terus masuk ruangan, terus dia dateng, terus dia bilang, bu saya mau ini ya, mau ganti shift, kata dia gitu. Asinya udah keluar belum, kata dia. Terus belum nih bu, bayinya belum kesini lagi, baru IMD tadi di ruangan bersalin aja kan gitu. Terus dia lihat, coba saya lihat gitu, dia lihat dan dipencet tuh puting kencang sekali. Ya udahlah ya, saya bilang bu pelan-pelan dong, kata saya gitu kan. Suami saya udah bete di situ, saya juga bete gitu. Dan kayak emang kayak gini ya prosedurnya gitu, jadi kayak nggak manusiawi ya. Walaupun ya mungkin itu prosedurnya gitu, cuma rasanya kayak nggak banget gitu. Jadi saya mikirnya ntar anak kedua juga kayak gini nih, apa gimana nih, apa emang kayak gitu, atau seharusnya ada yang bisa lebih gentle dibanding ini gitu. Jadi pokoknya males aja. Intinya hari pertama, hari kedua masih recovery dan ngerasa tidak menikmati sama sekali, sampai akhirnya balik ke rumah. Itu ASI udah keluar ya di hari pertama, malam-malam tuh udah keluar. Alhamdulillah kolostrumnya kuning-kuning gitu. Itu keluar ketika anak saya datang gitu, akhirnya disatuin sama ibunya, sama
saya coba menyusui, langsung saya tempel gitu, dan akhirnya dia buka mulut gitu, keluar sendiri. Ternyata wow, masya Allah, ini kayak ngerasa ya Allah nikmat gitu. Yang tadi sakit tuh bener-bener, nah ini obatnya gitu. Alhamdulillah. Dan ya udah, habis itu pulang masih berdarah-darah. Ini suamiku yang bersihin, ya karena aku susah jongkok ya gitu, masih susah jongkok. Terus kan aku nggak ada yang ngurusin dari keluarga asliku ya, jadi yang ngurusin makan dan lain sebagainya tuh mertuaku. Darah-darah, ngurusin sisa apa ketika aku masih belum bisa jongkok tuh suamiku yang benar-benar bersihkan gitu. Dan aku benar-benar pure fokus ke bayi aja saat itu. Akhirnya pulang ke rumah dan suamiku masih melakukan itu, dan tibalah saatnya dia selesai cutinya. Karena cuti bapak kan sebenarnya cuma 2 hari, dia dikasih cuti 3 hari sama kantornya. Terima kasih kantornya. Akhirnya dia ke kantor dan saya sendiri berdua sama bayi, dan ngerasa kayak aman-aman aja ya. Kalau hari-hari awal-awal newborn banget tuh, karena bayi kan tidurnya siang, malam bangun gitu ya pada saat udah ada suami. Jadi siang tuh aku bangunin aja normal, dan ternyata yang bikin stres itu bukan bayinya, tapi tamu-tamu yang datang tanpa diundang. Ngerasain gak sih? Kayak boleh bertamu pada saat orang habis melahirkan, ikut kebahagiaan gitu ya, tapi ibunya kan dalam kondisi recovery. Luarnya sih kelihatan baik-baik aja ya, padahal kan banyak yang kerasa sakit nih. Kayak ibaratnya menyusui aja kan, kalau habis melahirkan, saya juga baru tahu nih ketika melahirkan, terus setelah melahirkan baru sampai dengan 2 minggu aja, ketika menyusui itu masih sakit gak sih perutnya, dan itu tuh masih kerasa, dan itu kerasa gitu, dan agak sulit dikontrol ketika udah ada tamu gitu, dan tiba-tiba dateng gitu. Jadi kondisi di saat saya dasteran doang, mandi enggak, dan bener-bener cuma pengen berduaan dulu, istirahat, tidur siang bener gitu. Ketika anak saya tidur, tamu tiba-tiba ngetok, halo Andini, halo gitu kan. Jadi gimana ya saya siap-siapnya gitu. Ini juga pelajaran buat saya ketika ada rekan saya yang istrinya atau orangnya yang melahirkan gitu, kalau bisa ya kirim hadiahnya aja duluan lah gitu ya ibaratnya. Tapi terima kasih juga buat kemarin yang sudah datang dan mendoakan saya dan anak saya, walaupun yang nggak datang juga terima kasih juga gitu. Cuman ini kan yang saya cerita aja yang saya rasain gitu ya, tapi ya udah terima kasih. Kayak gitu aja, kayaknya keki aja. Sampai di fase ada tamu, udah sampai depan rumah, itu suara mobil kedengeran. Saya sama anak saya, itu mobil udah kedengeran di depan rumah, parkir. Saya ambil anak saya karena kamarnya paling depan dan hordeng dibuka, otomatis ketahuan tuh ada orang apa enggak gitu ya di dalam rumah. Saya ambil anak saya yang lagi tidur dengan nyenyak, saya pindah ke kamar belakang supaya kayak kelihatan gak ada orang dalam rumah. Saking kayak, aku lagi gak mau dikunjungin gitu. Jadi ini buat temanku ngerasa namu tapi kok nggak ada orang di rumah. Jadi ini sebenarnya yang aku rasain gitu, karena lagi nggak pengen banget dikunjungin pada saat lagi kayak gitu. Mudah-mudahan pada ngerti ya, tapi terima kasih banget apresiasinya dan sayangnya buat saya sama anak saya. Cuman aku kayak belum siap aja gitu. Ini salah aku, bukan salah kalian yang namu ya. Mungkin aku aja yang nggak ngasih tahu kalau untuk sekarang namunya by appointment dulu aja gitu, by janji. Tapi untuk teman-teman saya yang janjian dulu sebelum datang, itu aku apresiasi sekali. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sangat ngerti banget kondisiku saat itu. Gitu pun ada teman-teman yang udah bilang aku mau datang, terus aku bilang jangan sekarang, ntar aja. Dan mereka oke-oke aja, itu juga terima kasih banget. Karena itu yang aku butuhin. Gitu. Lalu ketika suamiku nyuruh aku pijit, karena kan kita berdua clueless banget, dan mertuaku tuh bukan tipikal yang keras apa gimana gitu. Aku sangat love banget sama mertuaku. Cinta banget karena suamiku tuh orang tuanya lengkap dan sangat family person ya, Uji tuh suamiku tuh. Dan ketahuan kenapa, karena keluarganya tuh lovable semua, dan aku ngerasa aku nggak ngerasa sedih nggak ada orang tua yang bantuin aku loh, ngerti gak sih? And that's enough gitu. Kayak alhamdulillah banget gitu. Sampailah fase dimana suamiku nyuruh aku pijit, dan
akhirnya datang tuh tukang pijit ke rumah. Pijitnya juga bukan pijit Paraji gitu loh, pijitnya pijit aplikasi gitu. Dan kalau saat itu kan aku nggak tahu ya kalau jarang tengkurap di tempat yang agak keras gitu ya. Dan pada saat pijit kan aku kayak lempar matras gitu, kok lempar sih, gelar matras gitu di atas matras, dan ternyata begitu tiduran sakit. Dan aku mikir, oh my god, apakah akan kayak gini terus gitu, terus aku nggak bisa tengkurap dengan nyaman, ntar gimana? Aku seneng ke zen, seneng, wah gimana, aku kepikiran, oh dari situ mulai deh banyak hal yang sudah tidak normal lagi di hidupku. Kayak aku udah nggak bisa jalan-jalan nih, bayinya nangis terus, even kemarin ke vaksin ke dokter aja nangis. Jadi banyak hal yang aku kaget, sampai akhirnya aku ngerasa kesepian karena tiap hari ketemu bayi, malam gantian suami yang jaga. Suamiku ya pulang kerja dia masih harus jagain bayi loh, malam-malam bangun subuh baru gantian aku lagi. Nanti dari jam subuh sampai jam 8 dia, nanti abis subuh sampai jam 8 baru dia siap-siap berangkat ke kantor gitu. Jadi dia tidur siangnya, abis makan siang, istirahat asar, dan pagi itu. Gila sih, dia sebenarnya lebih capek. Dan kadang aku nutup mata untuk itu gitu, karena ketutup sama kecapean aku sendiri gitu. Dan karena aku ngerasa kesepian banget, ngomong sama siapa? Sama tembok. Ngomong sama siapa lagi? Sama bayi yang tidur. Suamiku saat itu bener-bener ada di fase aku sama suamiku diam-diaman. Dan saat itu suamiku lembur ceritanya, lembur terus sampai jam 10 baru nyampe rumah. Karena akunya uring-uringan, jadi nyampe rumah tuh aku boro-boro senyum. Jadi yang ada uring-uringan aja terus gitu. Ketus, ditanya nggak mau jawab, ditanya jawabnya emosi gitu. Jadi suamiku lembur ceritanya. Dan sampai akhirnya setelah kayak udah mulai enakan, aku cerita ke suamiku, aku tuh kesepian, aku tuh nggak punya teman ngobrol. Even kayak aku punya teman namanya Ebi dan Mika dan Riko, kayak mereka laki-laki, terus gue ibu-ibu nanya gimana gitu kan. Sedangkan aku tuh selama ini ngobrol sama temenku lah satu lagi di Batam, itu yang aku tanya buat konsultasi. Tapi kalau aku menceritakan apa yang aku rasain, rasanya kasihan gak sih, toh dia juga punya 2 anak gitu di sana, dan pasti tensinya juga lebih gila gitu. Jadi aku kayak nggak mau bahin beban pikiran dia gitu ya. Tapi aku cinta banget sama Diska, karena terima kasih banget banyak hal yang dia bantu juga, termasuk pada saat aku kontraksi, yang aku video call adalah temanku yang di Batam itu gitu. Dan ya stres, bener-bener stres, kayak gue gak ada teman ngobrol. Sampai akhirnya ke rumah sakit, aku kayak ngerasa rekreasi gitu. Dan barulah di situ di jalan aku cerita, aku tuh butuh ini sayang, aku tuh kemarin tuh begini, maafin aku kalau begini maafin ya, aku bilang gitu. Banyak minta maaf sambil nangis aja tuh di mobil, sambil mangku bayi, sambil cerita nangis-nangisan kayak gitu. Dan suamiku akhirnya cerita, kemarin tuh waktu aku lembur, aku sebenarnya nggak lembur, aku tuh diem aja di kantor, nggak ngapa-ngapain, dan ya udah aku bete di rumah kayak gitu. Intinya kayak gitulah. Dan itu sudah selesai di fase itu. Dan dia pikir aku kayaknya kena baby blues, karena di momen itu tuh dia ngelihat aku nangis mulu ya, kok nggak mau ngomong, kok kayak orang halu ya gitu, tidur ketawa-ketawa sendiri. Dan itu suamiku yang bilang, dan aku juga nggak tahu kan kalau aku tidur ketawa-ketawa sendiri. Dan ya udah akhirnya aku mencoba relax, mencoba ke Objin buat tanya, aku kayaknya kena postpartum depresi atau BPD ku yang kumat lagi, PTSD ku yang kumat lagi, apa gimana ya dok gitu. Dan dokterku menyarankan buat ke psikiater lagi gitu. Tapi yang aku concern sekarang adalah, kan aku menyusui nih, anakku sekarang baru 2 bulan jalan 3 bulan, apakah aku harus konsumsi obat lagi apa gimana, nanti kita bahas di next video gitu ya. Jadi itu adalah yang aku rasain sampai akhirnya aku bisa chill dengan keadaan, dan aku bisa mulai adaptasi lagi sama suami, karena itu tuh terasa di bulan-bulan awal aja.
masuk bulan kedua juga udah mulai rada relax, dan tamu pun kan udah mulai berkurang gitu euforianya, jadi ya begitu. Well, buat teman-teman yang ngerasain hal yang sama, ngalamin hal yang sama seperti yang aku alamin, jangan takut buat terbuka sama pasangannya. Syukur-syukur pasangan kalian share duluan gitu kita tuh kenapa. Tapi kalau nggak bisa juga ya tidak ada salahnya buat bilang duluan gitu. Kayak gitu. Jadi jangan tertutup, kasih tahu aja apa yang dirasain sama orang terdekat kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu buat teman-teman, kalau bisa jangan self diagnose ya. Tadi aku ingetin buat cek ke psikiater dan psikolog di daerah masing-masing, dan tetap sehat. I'll see you in next video. Bye.